Kisah ini dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang dikejar komplotan preman desa. Mereka terpaksa masuk ke dalam hutan untuk menghindari kejaran para preman itu. Si pria memerintahkan ceweknya untuk bersembunyi, sementara ia akan menghadang preman-preman itu. Karena sendirian, si pria pun kalah. Dan si wanita ketakutan hingga berlari meninggalkan cowok serta para preman itu. Si preman yang tahu wanita itu kabur, mereka pun mengejarnya. Dan sialnya wanita itu tertangkap dan akan diperkaos beramai-ramai oleh para preman itu. Sesaat setelah itu, si cowok pun datang dan menghajar salah satu dari preman itu. Dan lagi-lagi ia pun harus kalah dan dihajar oleh para preman tersebut. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Yuk kita simak dengan begitu santuy. Tampak sepasang kekasih yang bernama Yod dan juga Boa sedang mengambil kepiting di sungai. Saat di tengah-tengah perjalanan pulang, Boa dilempar batu oleh seorang bocah nakal. Bocah tersebut langsung kabur setelah melempar Boa. Jadi Yod tidak sempat memberinya pelajaran. Yod pun mengantarkannya pulang. Ternyata Boa ini gadis bisu cuy. Ia menangis karena rindu dengan ayahnya yang telah meninggalkannya. Pokoknya Boa ini bisa dibilang sangat menderita. Ia juga dianggap rendah oleh warga desa karena kebisuannya itu. Kemudian ibunya mengajak Yod untuk berbicara. Ibunya melarang Yod untuk menemui anaknya lagi dan menyuruhnya untuk mencari gadis lain yang pantas berpasangan dengannya. Namun Yod sangat mencintai gadis itu. Jika sudah cinta, apapun akan dilakukan. Dan ia tetap bersikukuh akan menikahinya apapun yang terjadi. Sama halnya dengan ibu Boa, orang tua Yod juga tidak merestui hubungan mereka berdua karena mereka tak ingin melihat anak serta keluarganya dipandang rendah oleh penduduk desa gara-gara berpacaran dengan si gadis bisu itu. Kemudian ayah Yod memerintahkannya untuk berangkat kerja di kota. Hal itu ia lakukan untuk memisahkan secara perlahan hubungan antara anaknya dengan gadis bisu itu. Namun, Yod tetap tidak mau. Di sisi lain, tampak Chang serta teman-temannya sedang nongkrong di warung kopi. Chang menggoda pelayan warung tersebut dan sempat menggodanya dengan cara yang tak senonoh. Tak terima dengan perlakuan preman desa itu, pelayan tersebut menampar wajah Chang dan pergi begitu saja. Chang ini sudah memiliki istri, dan istrinya itu bernama Chin. Kemudian Chin memarahi Chang karena kerjanya Chang ini cuma ngabisin duit saja dan tak mengerti tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Benar-benar sangat bangkit sekali si Chang ini. Tapi karena Chang ini preman, ia pun tak terima dibilang begitu sama istrinya. Chang malah membentak istrinya itu dan akibatnya Chin pergi sambil menangis terseduh-seduh. Yod dan Boa pun kembali melakukan rutinitasnya. Mereka berdua tampak berangkat ke sawah dengan sepedanya. Mereka berdua pun mencari ikan di sungai dan makan bersama dengan lauk ikan tangkapannya. Mereka tampak sangat menikmati momen berduaan itu. Kasih cinta nan tulus terpancar dari wajah kedua pasangan ini. Seolah tak ada pemisah asmara antara keduanya. Nah, sementara itu kedua teman Chang yang bernama Lek dan juga Pet, mereka tampak akan mencuri ikan milik ibu-ibu di sana. Dengan tidak ada akhlak, mereka mencuri ikan dari ibu itu dan lari dari sana. Yod dan Boa pun kembali pulang ke rumah mereka. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Chang serta anak buahnya. Preman-preman itu mengambil paksa ikan tangkapan Yod dan Boa. Yod yang tak terima mencoba mengambilnya kembali. Sempat terjadi keributan di sini. Boa juga sempat dilecehkan oleh Chang. Beruntung Chin datang dan memisahkan mereka dan akhirnya para preman itu pun bubar. Nah, akhirnya sepasang kekasih itu pun pulang dengan selamat. Ayah Yod kembali mengungkit tentang hubungan Yod dan Boa. Ia tak ingin anaknya itu menikah dengan gadis bisu itu. Karena ia tak ingin melihat anaknya hidup sengsara dengan gadis itu. Malam harinya, Yod terus kepikiran dengan hubungan mereka yang tak direstui oleh kedua orang tuanya. Keesokan harinya, seorang bocah mengambil pisang milik pedagang sayur.
Sialnya saat itu Boa juga sedang membawa sebuah pisang dan pedagang itu melihatnya. Menyangka jika Boa mencuri pisang miliknya, pedagang itu pun memarahi gadis bisu itu dan menuduhnya sebagai pencuri. Boa yang memang bisu, ia pun hanya pasrah dan menangis. Sementara itu Ibu Yod melabrak Ibu Boa dan mengatakan supaya Ibu Boa melarang anaknya mengejar-ngejar putranya. Karena ia tak ingin jika putranya itu menikah dengan Boa yang bisu itu. Dan hal itu pun didengar oleh Boa. Ia tampak sedih memikirkan hubungannya itu. Pikiran sedihnya itu tak mampu ia pendam dan akhirnya ia pun menangis di gubuk dan itu dilihat oleh Yod. Yod pun meyakinkan Boa bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi cinta suci mereka. Ketika Yod sedang asik mencari ikan, tanpa ia sadari Chang serta anak buahnya membawa Boa dan berniat memperkaos gadis itu. Beruntung Yod menyadarinya dan mencari Boa. Boa yang tak ingin diperkaos oleh Chang, ia pun melawan preman itu. Yod sempat menolong pacarnya dan menghajar balik para preman desa itu. Namun karena ia sendirian, ia pun akhirnya kalah dan terpaksa harus merelakan pacarnya itu diperkaos oleh Chang di depan matanya. Selesai dengan urusannya, Chang pun memerintahkan anak buahnya itu untuk menghabisi nyawa pasangan itu. Malam pun tiba. Ibu Boa sangat khawatir karena putrinya tak kunjung pulang. Pagi harinya ia mencari Boa ke rumah Yod dan menanyakan kepada orang tuanya. Orang tua Yod pun kebingungan karena putranya juga belum pulang ke rumah. Alhasil mereka pun mencarinya ke sawah namun tak menemukannya. Hingga pada saat mereka bertanya kepada ibu-ibu yang lewat di sawah itu, ibu-ibu itu melihat bahwa kemarin Chang serta kawanannya mengikuti Boa. Orang tua sepasang kekasih itu pun melabrak preman itu dan menyuruhnya mengaku bahwa ia telah membunuh Boa dan juga Yod. Namun sudah tentu Chang tak mau mengakuinya. Ibu Boa pun menyumpahkan bahwa jika Chang tak mau mengakui perbuatannya, langit akan mengadilinya. Para orang tua itu pun melaporkannya ke kantor polisi. Namun karena tidak adanya bukti dan saksi, polisi tidak bisa menindaklanjuti kasus hilangnya anak mereka. Polisi malah menyangka jika kemungkinan besar anak mereka nekat keluar kota untuk mencari pekerjaan dan hidup bersama. Mendengar penuturan polisi itu, mereka pun kecewa. Keesokan harinya, para preman itu kembali berkumpul dan hendak berburu di hutan. Namun ada yang aneh dari si Kaplek. Pikirannya tampak terganggu oleh sesuatu. Ternyata ia tidak bisa tidur nyenyak dan sempat mengalami mimpi buruk yang berkaitan dengan perbuatannya kepada Yod dan juga Boa. Seolah-olah arwah sepasang kekasih itu gentayangan dan menghantuinya. Lek menyarankan kepada Chang untuk mengakui perbuatannya. Sontak Chang pun marah. Ia mengancam akan membunuh sahabatnya itu jika ia berani buka mulut. Setelah itu mereka pun mulai memasuki hutan untuk berburu. Saat mereka berpisah, Lek melihat penampakan wanita berbaju putih. Sama halnya dengan Lek, Pet juga dihantui oleh sosok wanita berbaju putih itu. Hingga akhirnya mereka berdua pun saling bertemu dan tampak saling ketakutan. Mereka pun menemui Chang dan mengajaknya untuk pulang. Namun Chang tak mau dan akhirnya ia pun ditinggal oleh kedua sahabatnya itu. Nah rupanya Chang juga takut tuh berada di tengah hutan sendirian. Jadi ia juga memutuskan untuk pulang saja. Malam harinya saat Lex sedang modal, ia tidak sengaja melihat ada sesosok putih yang tergeletak di tanah. Dan ia pun menghampirinya yang ternyata itu merupakan mayat seorang wanita yang tampak menyeramkan. Lek pun lari ketakutan. Beralih ke Chang, ia baru saja pulang ke rumahnya dan secara kebetulan ia juga melihat sosok wanita berbaju putih itu. Namun ia mengira jika itu merupakan istrinya. Nah pas ia masuk ke kamarnya, ia melihat istrinya sedang tidur. Ia pun heran lantas siapa wanita yang ia lihat tadi. Ia kembali mengecek ke lantai bawah tempat ia melihat perempuan tadi. Dan anehnya sosok tersebut menghilang.
Nah, mulai dari sini Chang mulai ketar-ketir dengan sosok hantu itu. Pat juga mengalami hal yang sama, di mana ia juga dihantui oleh sosok wanita berbaju putih itu. Sementara itu, Lek kembali mengalami mimpi buruk. Hingga ia pun sampai tidur semalaman dan bersembunyi di bawah kolong rumahnya. Lek memberitahukan apa yang saat ini sedang ia alami kepada Pat. Dan Pat juga mengalami hal yang sama seperti Lek. Lek memberi saran untuk meninggalkan desa dan mencari pekerjaan di kota. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun hal itu tidak disetujui oleh Pat. Ayah Lek yang menjabat perangkat desa mengusulkan untuk menangkap ketiga preman tersebut yang dicurigai telah membunuh Yod dan juga Boa. Namun hal itu tidak disetujui oleh kepala desa yang merupakan ayah dari Chang. Seperti tidak kapok dengan kejadian kemarin, Lek kembali berburu di hutan dan lagi-lagi ia dihantui oleh sosok wanita berbaju putih. Lek pun lari ketakutan dan tiba-tiba ia meninggoy secara misterius. Meninggalnya Lek secara misterius membuat ayah Yod meyakini bahwa itu pembalasan dari alam atas perbuatan jahat ketiga preman itu. Ia pun memaksa Pat untuk segera mengakui perbuatannya sebelum terjadi sesuatu terhadap dirinya. Namun di sini Pat tetap tidak mau mengaku. Ayah Yod pun pergi dengan rasa kesalnya. Pat terus-menerus dihantui oleh sosok wanita itu. Hingga pada saat pagi tiba, ia pun memutuskan untuk sembahyang dan berharap Tuhan menolongnya. Ia tersadar jiwanya tidak akan tenang sampai ia mengakui perbuatan jahatnya itu. Ia lantas menemui Chang dan memintanya untuk mengakui perbuatannya kepada warga desa. Sudah tentu Chang menolaknya, dan akhirnya persahabatan kedua preman itu pun retak. Nah, malam harinya giliran Chang yang mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi didatangi oleh kedua arwah Yod dan juga Boa yang hendak membunuhnya. Di pagi harinya, saat Pat menjala ikan, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Dan tiba-tiba sesuatu dari belakang menyerangnya. Ceritanya Pat juga mati secara misterius. Dan karenanya ayah Chang yang tidak mau anaknya bernasib sama seperti kedua preman itu, ia meminta Chang untuk mengakui perbuatannya. Namun Chang tetap tidak mau karena ia tidak ingin masuk penjara seumur hidupnya. Ia pun meminta ayahnya itu untuk menutupi perbuatannya. Hingga pada akhirnya pada malam hari saat hendak tidur, Chang mendengar sesuatu menjatuhkan barang di lantai bawah. Ia yang dihantui rasa penasaran kemudian memeriksanya. Dan karena lampu di ruangan itu konslet, ia pun terpaksa menggunakan lilin untuk menerangi ruangan tersebut. Dan tiba-tiba sesosok berwajah mengerikan berada tepat di depannya. Preman satu ini pun ketakutan. Dan karena rasa takut yang amat besar, ia pun tak mengenali sosok wanita yang ada di depannya itu. Ia menusuk wanita itu menggunakan sebilah golok hingga wanita itu pun mati. Sesaat setelah itu ia tersadar jika yang dibunuhnya itu tidak lain ialah Chin, istrinya sendiri. Ia pun menyesali perbuatannya itu, namun itu sudah terlambat. Karena nyawa istrinya yang sedang hamil muda telah lenyap. Sesaat setelah itu seseorang memukulnya dari belakang hingga membuatnya tak sadarkan diri. Setelah sadar, ia sudah dalam keadaan terikat dan siap digantung. Ternyata itu ulah dari sepasang kekasih yaitu Yod dan juga Boa. Yang mana mereka berdua sebenarnya tidaklah mati. Mereka selamat dari kuburan yang dibuat oleh para preman itu. Lah, kok iso? Lalu mereka membalas dendam atas perbuatan Chang serta teman-temannya itu dengan menakut-nakuti mereka hingga membuat mental mereka menjadi down. Dan saat itulah mereka membunuh para preman itu. Hingga akhirnya Chang pun juga mati di tangan sepasang kekasih itu. Sepertinya Boa belum puas dengan balas dendamnya.
Dan ia pun kembali mendatangi orang-orang yang pernah menyakitinya. Dan setelah Yod dan Boa puas membalas orang-orang yang pernah menyakitinya, mereka pun hidup damai jauh dari desa. Dan kisah mereka pun harus berakhir dengan cara yang tidak santuy.